Shalom, selamat pagi yang menginang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita kembali bertemu di Renungan Pagi HKBP Denpasar. Untuk edisi hari ini, Kamis 17 November 2022. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bernyanyi terlebih dahulu. Kita bernyanyi. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini tertulis dalam Ulangan pasal 10 ayat 12. Saya akan bacakan untuk kita. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu? Hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia. Beribadahlah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Di dalam bahasa Batak dikatakan, Nuaing pe ali Israel, ahadona pinangido ni Jehovah di Batam siakko, da asal marhabiar ko tu Jehovah di Batam, jala marparangi ho di saluhut dalanna, huhut marro hahaholongon mida ibana, dohot mangului Jehovah di Batam, sian nasa roham, dohot sian nasa ati-atem. Demikian firman Tuhan. Amanginang perikop ini, ayat ini merupakan pengulangan dari diberikannya 10 hukum Taurat kepada bangsa Israel yang tujuannya adalah baik, menjagai, mengandangi bangsa Israel yang baru keluar dari Mesir pada saat itu, yang tidak tahu harus berbuat apa, yang mana yang benar, yang mana yang salah, di tengah-tengah gurun pasir pada saat itu. Lalu Tuhan memberikan pagar, inilah pagarnya. Jangan keluar dari sini. Di luar dari pagar ini, pagar Taurat ini, hukum Taurat ini, adalah bahaya. Di sana si iblis, bagai serigala yang siap menerkam. Begitu kira-kira. Jadi hukum Taurat dipakaikan untuk menjadi pagar, memagari bangsa Israel, menjaga mereka dari wilayah-wilayah di luarnya begitu. Karena di luar dari pagar ini adalah bahaya. Namun ternyata orang-orang Israel, sebagaimana kita tahu, mengenang sebentar saja mereka ditinggalkan oleh Musa ketika dipanggil Tuhan ke Gunung Sinai, mengambil 2 loh batu. Tapi mereka sudah membuat sesembahan baru, patung lembu emas. Dan begitu terkejutnya Musa sampai dia terkejut dan menjatuhkan 2 loh batu itu, dan mereka menyalin kembali 2 loh batu tersebut tadi, hukum Taurat, ke-10 hukum Taurat tadi. Yang dari hukum Taurat, yang dari 2 loh batu. Kemudian mereka diingatkan lagi, menginang, bahwa hukum yang diberikan Tuhan itu bukan berfungsi sebagai rantai. Bukan berfungsi sebagai rantai yang mengekang, memenjarakan, memperbudak secara negatif begitu. Walaupun nanti kita akan disebut sebagai hamba atau budak atau pelayan Tuhan, tapi bukan dalam rangka perbudakan seperti itu. Tapi dalam artian bahwa kita melakukan firman Tuhan karena kita tahu bahwa di dalam kandangnya itu, disitulah wilayah aman. Kita diberi wilayah aman, bukan disiksa, diperbudak seperti itu. Justru di luar itu adalah kita akan menjadi perbudak oleh kejahatan, diperbudak oleh si iblis.
Nah, itu yang bahaya. Itu yang mau dijagai oleh Tuhan. Maka mereka bangsa Israel diingatkan kembali yang mengingat. Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu dan hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Hiduplah takut akan Tuhan. Hukum yang diberikan Tuhan itu bukan untuk ditakuti, tapi untuk dijalankan dalam rangka mengasihi Tuhan. Dan melakukannya itu adalah dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Bukan dengan keterpaksaan. Bukan seolah-olah bahwa itu adalah rantai yang harus diputuskan, yang menyiksa kita begitu. Bukan. Justru di dalam aturan yang diberikan oleh Tuhan itu kita menjadi selamat begitu kira-kira. Amin. Walaupun setelah kedatangan Kristus itu disederhanakan menjadi hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu manusia. Tentu kedengarannya menjadi lebih sederhana. Namun sama saja artinya mengenang kita memang tidak hidup di dalam hukum Taurat ataupun Talmud ataupun hukum-hukum yang sudah diperlebar oleh orang-orang Yahudi itu. Kita hanya hidup di dalam dua hukum kasih itu, yaitu kasihi Tuhan Allahmu dan kasihi sesama manusia. Dan sama, pada prinsipnya pemberlakuan kedua hal itu adalah sama. Jangan anggap itu sebagai suatu beban. Jangan anggap itu melakukan itu sebagai suatu beban. Tapi itu adalah kewajiban kita. Itu adalah ungkapan syukur kita juga kepada Allah. Melakukan segala sesuatu, tindakan, perkataan, pemikiran kita adalah berdasarkan mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. Hiduplah dalam itu. Dengan demikian juga kita takut akan Tuhan dengan mengasihi Dia. Kita melakukan kedua hal itu, mengasihi Allah dan mengasihi manusia sebagai respon atas takut akan Allah. Jadi ini saling berkaitan, begitu. Ini saling berkaitan. Karena kita takut akan Allah, maka kita mengasihi Allah, mengasihi sesama manusia. Tidak lagi seperti berlakunya hukum Taurat. Pun akhirnya karena kelemahan kita di dalam gereja-gereja, termasuk di HKBP yang mengenang atau di persekutuan manapun, di Pengumuman Marga, di sekolah, di kampus, kita punya hukum-hukum atau aturan-aturan yang lain, yang tentu pada dasarnya adanya adalah untuk menjaga kita, untuk menjauhkan kita dari perbuatan-perbuatan dosa. Misalnya di HKBP sendiri tidak boleh berselingkuh, misalnya, tidak boleh bermabuk-mabukan, tidak boleh menyembah berhala. Tentu itu bukan aturan untuk mengikat, memperbudak, atau menyiksa kita. Tetapi kita tahu bahwa dengan cara-cara demikian kita diingatkan kembali lagi bahwa beginilah cara untuk mengasihi Allah, mengasihi sesama manusia. Dan itu yang kita perbuat untuk menunjukkan bahwa kita takut akan Allah di dalam kasih, begitu. Yang saling berkaitan tadi. Amin. Jadi hukum di gereja kita juga termasuk sampai saat ini tujuannya bukan itu, tapi justru untuk memerdekakan kita dari dosa, memerdekakan kita dari kuasa si jahat, membatasi kita dari diri sendiri, dan kemudian memerdekakan kita dari kuasa si jahat. Maka lakukanlah itu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, bukan dengan keterpaksaan, tetapi dengan sukacita dan ungkapan syukur. Amin, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Allah Bapa atas anugerah-Mu di dalam kehidupan kami hingga pada saat hari ini. Terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami kembali atas hukum yang Tuhan berikan kepada kami sebagai batasan kami, sebagai penjaga kami Tuhan, aturan bagi kami untuk menjalani kehidupan kami. Kuatkan kami melalui Roh Kudus-Mu Tuhan, agar kiranya pada masa-masa sekarang ini kami dapat lebih mengenal apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami, apa yang Tuhan tidak berkenan kami lakukan di dalam kehidupan kami. Kami adalah manusia yang lemah,
manusia yang berdosa Tuhan. Untuk itu kami mohon dengan segala kerendahan hati kami. Kiranya Roh Kudus-Mu lah yang membimbing dan memberikan kami kepintaran dan kebijaksanaan untuk mengenal segala kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Sertai aktivitas kami di sepanjang hari ini Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan pagi kita untuk hari ini yang mengenang. Sampai jumpa di hari esok. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Horas. Hidup dalam kekudusan, tubuh, roh dan jiwaku, menyenangkan hati Tuhan sesuai kehendak-Mu. Aku ikuti Kau Tuhan dan setia padamu. Dalam Yesus Juru Selamat, bahagialah hidup.